Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana kita telah membahas salah satunya yaitu makna dari setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi bab 2 yaitu KD 3.2.4 memahami kedudukan, fungsi, dan sifat Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, silakan kalian simak dengan baik video materi pembelajaran hari ini. Apabila perlu, catat materi yang menurut kalian penting. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu setelah mengamati video materi pembelajaran, peserta didik dapat memahami kedudukan, fungsi, dan sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, setelah mengamati video materi pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan kedudukan, fungsi, dan sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, setelah kalian melihat tayangan video tadi, menurut kalian Undang-Undang Dasar penting atau tidak bagi bangsa Indonesia? Tentunya sangat penting kan? Karena apa? Karena Undang-Undang Dasar itu digunakan sebagai alat jalannya pemerintah atau sebagai alat dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Tidak hanya itu, bangsa Indonesia apabila tidak mempunyai Undang-Undang Dasar tentunya akan dapat mengakibatkan penindasan terhadap hak asasi manusia yang semakin bebas atau semakin luas. Oleh karena itu, maka sangat diperlukan adanya Undang-Undang Dasar. Karena di dalam Undang-Undang Dasar itu tidak hanya memuat aturan-aturan pokok pemerintah, akan tetapi juga memuat terkait dengan hak asasi manusia, terkait dengan norma-norma di dalam masyarakat, juga terkait dengan pembagian kekuasaan. Itulah pentingnya Undang-Undang Dasar bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya terkait dengan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mempunyai kedudukan yang paling tinggi dibandingkan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal itu bisa kita lihat atau kalian lihat dalam piramida yang ada di sebelah kanan itu, yaitu terkait dengan tata urutan perundang-undangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana yang paling tinggi yaitu adalah Undang-Undang Dasar, yang kedua ada TAP MPR, ketiga ada Perpu, Peraturan Pengganti Undang-Undang, kemudian ada PP, Peraturan Pemerintah, kemudian ada Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan yang terakhir yaitu Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Jadi Undang-Undang Dasar itu mempunyai kedudukan atau menempati kedudukan tertinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar itu harus berlandaskan atau berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, apa yang menjadikan alasan atau landasan sehingga suatu negara itu mempunyai Undang-Undang Dasar? Menurut Bryce, bahwa alasan suatu negara mempunyai undang-undang itu ada 4.
Yang pertama yaitu adanya kehendak para warga negara itu sendiri agar terjamin hak-haknya. Kemudian yang kedua yaitu adanya kehendak dari penguasa negara atau rakyat agar terdapat pola atau sistem atas pemerintahan negaranya. Kemudian yang ketiga yaitu adanya kehendak para pembentuk negara agar terdapat kepastian cara penyelenggaraan ketatanegaraan. Dan yang terakhir yaitu adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Itulah 4 alasan menurut Bryce yang menjadikan suatu negara itu mempunyai undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar atau konstitusi. Apakah kalian pernah mendengar apa itu konstitusi? Jadi, konstitusi itu merupakan hukum dasar. Istilah hukum dasar itu menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara atau pola dalam ketatanegaraan suatu negara. Itulah yang dimaksud dengan konstitusi. Konstitusi sendiri itu terbagi menjadi 2. Ada konstitusi tertulis dan ada juga konstitusi tidak tertulis. Apa itu konstitusi tertulis dan apa itu konstitusi tidak tertulis? Baik, akan Ibu jelaskan terkait dengan konstitusi tertulis terlebih dahulu. Konstitusi tertulis itu merupakan aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contoh dari konstitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi UUD tahun 1945 itu merupakan salah satu bagian dari konstitusi tertulis. Kemudian apa itu konstitusi tidak tertulis? Biasa kita kenal atau kita sebut dengan konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contohnya yaitu pidato presiden pada tanggal 16 Agustus di hadapan DPR. Di Indonesia menganut prinsip bahwa konvensi tidak dibenarkan apabila tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai hukum dasar yang mempunyai kedudukan paling tinggi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mempunyai 5 sifat. Sifat yang pertama yaitu tertulis, artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan suatu peraturan yang tercantum secara jelas. Jadi artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu ada bentuknya dan menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua mempunyai sifat singkat. Artinya apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggara negara. Jadi semua penyelenggaraan negara sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga yaitu mempunyai sifat yang supel. Artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. Nah, hal ini kemudian ada yang
sifatnya rigid. Undang-undang itu mempunyai sifat rigid. Artinya apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu memerlukan cara khusus atau istimewa untuk merubahnya, serta tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Artinya apa? Undang-undang dasar itu dirubah harus mempunyai prosedur atau tata urutan yang begitu rumit, mempunyai cara yang khusus, tidak mudah untuk dirubah, sehingga undang-undang dasar itu tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang terakhir mempunyai sifat fleksibel. Artinya apa? Undang-undang itu memerlukan cara yang istimewa, tidak memerlukan cara yang istimewa atau tidak sulit untuk merubahnya. Ini kebalikan atau lawan kata dari rigid. Sehingga apa? Dengan dirubahnya mudah, sehingga undang-undang dasar itu mampu untuk mengikuti perkembangan zaman atau bersifat fleksibel. Itulah 5 sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selain mempunyai 5 sifat tadi, Undang-Undang Dasar juga mempunyai 3 fungsi. Yang pertama yakni sebagai alat kontrol, seperti yang tadi sudah Bu Leha singgung, yaitu apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya apa tadi? Bahwa peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI tahun 1945 itu harus berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, mempunyai fungsi pengatur. Artinya Undang-Undang Dasar 1945 ini mempunyai peran sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Di Indonesia sendiri menganut pembagian kekuasaan trias politika, yaitu ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana kekuasaan eksekutif itu yaitu adalah kekuasaan presiden, legislatif yaitu ada DPR dan DPD serta DPRD. Kemudian yudikatif itu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Itulah pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Yang kemudian tugas-tugasnya juga sudah diatur dan tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mempunyai fungsi penentu. Artinya Undang-Undang Dasar 1945 itu dijadikan sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara, sehingga terjadinya pemenuhan hak dan kewajiban setiap negara serta adanya keadilan hukum bagi setiap warga negara. Itulah 3 fungsi dari adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian penjelasan terkait dengan materi kedudukan, fungsi, dan sifat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setelah kalian menyimak materi berikut, nantinya kalian dapat menjelaskan terkait dengan apa itu kedudukan, fungsi, dan sifat Undang-Undang Dasar 1945.